Sedang mengerjakan amal solehkah kita atau sedang bermaksiat? Sedang baikkah kita atau tidak sedang baik? Allah tetap memberikan nikmatnya pada kita semua. Tidak peduli bagaimanapun keadaan hambanya, nikmat tidak pernah terputus untuk kita para hambanya. Tinggal kita saja para hambanya yang harus tahu diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bersyukur kepadanya, dengan lisan kita mengucap Alhamdulillah, dengan hati yang membenarkan, dan panca indera yang mengerjakan amal-amal yang soleh. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad dalam setiap salat kita, di tasyahud awal dan akhir, dan mudah-mudahan kita tergolong sebagai umatnya Nabi Muhammad di dunia dan akhirat, dan bisa meneladani 24 jam beliau setiap harinya. Minimal kita mampu beristighfar 100 kali dalam sehari, karena Nabi saja yang sudah maksum, Nabi yang sudah terjaga dari dosa dan dijamin surganya, masih saja beristighfar 100 kali dalam satu hari. Yang saya muliakan, para orang tua kami, para guru kami, para alim ulama, penghafal Al-Quran, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Izinkan saya menasihati diri saya pribadi, dan mudah-mudahan bisa diambil manfaat oleh para jamaah sekalian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berat rasanya menjalani hidup yang penuh dengan masalah, karena hidup tidak lepas dari masalah. Bahkan ulama mengatakan bahwa dunia ini adalah sijnul mu'minin, penjara bagi orang-orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang yang kafir. Tentu menjalani hidup di penjara tidaklah mudah, seakan ingin mengakhiri karena keterbatasan kita sebagai manusia. Manusia ini sangat terbatas, manusia ini sangat lemah, karena memang fitrahnya demikian. Sabar saja ada batasnya, apalagi kekuatan dan kemampuan kita menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Masalahnya adalah kita berpikir bahwa hidup kita ini selamanya, padahal Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Hadid ayat 20 bahwa hidup ini la'ib. La'ib ini artinya permainan. Permainan itu ada awal dan akhirnya, ada start, ada finishnya. Maka Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Baihaqi mengatakan bahwa aktsiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut. Karena apa kata Nabi di lanjutannya, ketika kita banyak mengingat kematian, ketika kita mengingatnya dalam keadaan kita sempit, niscaya akan melapangkannya. Artinya sesusah apapun kita di dunia ini, saat kita ingat kematian, kita menjadi lapang dadanya. Mengapa? Kita yakin sakit ini, susah ini akan segera berakhir. Karena dengan kematian tadi, kita akan meninggalkan semua kepahitan dunia, menuju pertanggungjawaban yang insya Allah mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk dipermudah di tempat-tempat yang kita harus bertanggung jawab, mulai dari alam kubur. Kemudian ketika kita mengingatnya, ketika kita sedang lapang, maka akan mempersempitnya. Artinya ketika kita sedang senang, diberi karunia oleh Allah, diberi kemudahan harta dan lain sebagainya, kita mengingat kematian, maka kita tidak akan terlena, kita tidak akan berbangga diri, bahkan menganggap bahwa semua ini tidak ada gunanya kecuali yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rasanya kita belum bisa beranjak, belum bisa move on dari Jumat 2 minggu yang lalu, bahwa ada kematian yang sangat indah yang kita sangat iri. Itu kematian wali kota Bandung, Mang Oded. Iri rasanya, karena kematian itu sangat indah. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi, bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan permanis ujungnya, Allah akan permanis akhirnya. Para sahabat menyatakan, apa itu arti dari memaniskan akhir, wahai Rasulullah? Memaniskan akhir adalah ketika dia akan menginjak garis ajalnya, maka Allah sibukkan dia dengan melakukan amal-amal yang soleh.
Ini adalah tanda bahwa Allah mencintai hamba tersebut. Hatta yardha anhu ahluhu wa jiranuh. Kata Nabi, ketika sudah dimaniskan akhirnya, keluarga dan tetangganya bisa rela melepas kepergian dari jenazah tadi. Mengapa? Karena kematian yang indah tadi. Kita selalu berdoa kepada Allah, semoga saat kita mati adalah keadaan sebaik-baik keadaan kita dan sedekat-dekat posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iri rasanya berada di tempat yang baik, ingin melaksanakan suatu yang baik, kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kabar bahagia untuk kita bahwa kematian yang indah tidak terbatas hanya pada kematian saat kita berada di atas sajadah, maupun kematian saat kita memegang Al-Quran dan sedang berada di tangan kita kitab suci. Karena Nabi Muhammad SAW meninggal di atas tempat tidurnya. Begitupun sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq pun meninggal di atas tempat tidurnya. Bahwa kematian yang indah tidak terbatas hanya ketika kita melaksanakan ibadah atau hal-hal lain yang nampak oleh mata. Namun lebih dari itu, ketika kita meninggal, kita tidak pernah melakukan kezaliman kepada tetangga kita, kepada orang lain, kepada saudara kita. Itulah kematian husnul khotimah. Ketika kita meninggal, kita senang dan bahagia karena akan berjumpa dengan Allah. Itulah kematian husnul khotimah. Dan ketika kita meninggal, tetangga kita, saudara kita merindukan kita karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan saat kita hidup. Itulah meninggal yang husnul khotimah. Dan ketika kita meninggal dunia, Al-Quran kita, masjid kita ini merindukan kita karena kita selalu memegang Al-Quran dan meramaikan masjid ini. Mudah-mudahan Allah sekali lagi mengaruniakan kepada kita husnul khotimah dalam keadaan apapun. Yang terpenting adalah Allah ridho pada kita, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah mematikan kita dalam sebaik-baik keadaan. Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang pemuda yang dia tidak bisa menjaga matanya. Ketika dia berjalan di sebuah jalan atau perkampungan, matanya selalu jelalatan melihat yang bukan muhrimnya, jelalatan melihat sesuatu yang haram untuknya. Dia tidak bisa menahan nafsu syahwatnya, sehingga dia menghadap seorang ulama, meminta nasihat kepada beliau. Wahai guru, mengapa saya terlalu jelalatan? Mengapa saya tidak bisa menahan pandangan saya? Maka guru tersebut tidak menjawab apapun kecuali memberinya dia segelas susu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, segelas susu tadi diamanahkan kepada anak muda tadi untuk dibawa ke suatu tempat dan memberikannya kepada seseorang. Syaratnya adalah ketika berjalan tidak boleh tumpah satu tetes pun dari gelas susu tersebut. Kemudian sang pemuda berjalan dengan sangat hati-hati karena keadaan ramai di jalan dan banyaknya belokan-belokan, sehingga sang pemuda tadi membawanya dengan sangat hati-hati. Dan sampailah pemuda tersebut menyampaikan amanah segelas susu tadi kepada orang yang diamanahkan. Kemudian kembali kepada ulama tadi dan mengatakan, wahai guru, aku telah melaksanakan amanah. Kemudian sang guru mengatakan, lihat, apakah ketika kamu membawa segelas susu tadi kamu melihat kanan dan kiri? Apakah ketika kamu membawa segelas susu tadi kamu memandang yang bukan muhrim? Tidak wahai guru, aku hanya fokus pada susu yang kubawa. Pelajarannya adalah ayah bunda yang dirahmati Allah, bahwa hidup di dunia ini haruslah hati-hati. Saking hati-hatinya karena fokus pada susu tadi, kita tidak sempat melihat hal-hal yang diharamkan, tidak sempat melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Umar bin Khattab, kita ketika di dunia ini seperti berjalan di atas duri, harus berhati-hati, harus wara', harus sangat waspada dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Karena kematian itu tadi yang akan membuat dan memberikan kita rem dalam hidup. Karena di dalam hidup ini tidak hanya gas, harus ada remnya. Rem tadi adalah kematian. Saat kita ingin melakukan sesuatu yang buruk, kita ingat kematian, maka niscaya tidak jadi kita lakukan. Karena kita takut saat kita melakukan hal tersebut Allah mencabut nyawa kita, sehingga kita diberikan su'ul khotimah wal iyadzubillah. Saat kita akan melakukan suatu kebaikan dan kita mengingat kematian, niscaya akan kita maksimalkan kebaikan tersebut.
Ishli dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Hiduplah di dunia, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya bukan berarti kita habis-habisan untuk dunia karena kita akan hidup selamanya. Kemudian ketika kita dikatakan hiduplah untuk akhiratmu, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Itu artinya adalah ketika untuk urusan dunia kita tidak perlu terlalu serius karena kita akan hidup selamanya, masih ada waktu. Tapi untuk akhirat, ketika kita akan melakukan ibadah yang bermanfaat untuk kita di akhirat nanti, kita tidak boleh menunda lagi karena kita tidak tahu apakah kita akan masih hidup esok pagi. Artinya adalah kita memaksimalkan apa yang bermanfaat untuk kita di akhirat kita kelak. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan Allah mengaruniai husnul khatimah untuk kita semua dan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kematian ada di pelupuk mata kita sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ketika kematian ada di pelupuk mata, niscaya tidak akan pernah kita berani untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.